Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Alfadiar Aditya Pramesta Putra dan juga rekan saya Aulian Nisa Fikroton Mustaneroh. Hari ini kami akan membahas manusia dan ideologi. Pertama-tama, mengenai konsep ideologi. Setiap ideologi tentunya memiliki karakteristik secara umum. Di antaranya yaitu memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengandung tujuan bersama suatu bangsa yang ingin dicapai. Yang ketiga, bersifat mempersatukan suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah mewujudkan asas kerohanian dan pandangan hidup yang dipelihara dan diamalkan. Setiap negara memerlukan ideologi dengan tujuan agar dapat berdiri dengan kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai negara tersebut. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri ideologi? Yang pertama adalah ideologi mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, ideologi mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Macam-macam ideologi di dunia terbagi menjadi 7 ideologi. Yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya untuk keuntungan. Ciri-ciri utama dari kapitalisme meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi, dan pengakuan hak milik, pertukaran sukarela, dan kerja upahan. Dalam ekonomi pasar kapitalis, pengambilan keputusan dan investasi ditentukan oleh pemilik kekayaan, sedangkan harga dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh ekonomi pasar dalam persaingan barang dan jasa. Ekonomi pasar yang telah ada di bawah berbagai bentuk pemerintahan, waktu, tempat, dan budaya yang berbeda. Masyarakat kapitalis modern ini berkembang di Eropa Barat dalam proses yang mengarah pada revolusi industri. Sistem kapitalis sejak itu menjadi dominan di dunia barat. Ideologi kapitalisme ini menyebar dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi adalah kecenderungan karakteristik dari ekonomi kapitalis. Selanjutnya yaitu liberalisme. Merupakan filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di depan hukum. Liberal mendukung beragam pandangan tergantung pada pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ini, tetapi mereka umumnya mendukung hak-hak individu, termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia, demokrasi, sekularisme, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Liberalisme menjadi gerakan yang berbeda di zaman pencerahan, ketika menjadi populer di kalangan filsuf dan ekonom barat. Liberalisme berusaha menggantikan norma-norma atau hak istimewa turun-temurun, agama negara, monarki absolut, hak ilahi raja, dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Liberalisme juga menjadi alat untuk mengakhiri kebijakan merkantilis, monopoli kerajaan, dan hambatan perdagangan lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunisme. Komunisme merupakan ideologi dan gerakan filosofis, sosial, politik, dan ekonomi yang tujuannya adalah pembentukan masyarakat komunis, yaitu tatanan sosial ekonomi yang terstruktur di atas gagasan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme adalah bentuk sosialisme yang spesifik namun berbeda. Ideologi komunis modern mulai berkembang selama Revolusi Prancis, yakni Manifesto Komunis, karya dari Karl Marx dan Friedrich Engels diterbitkan pada tahun 1848. Pamflet itu menolak prinsip Kristen dari filosofi komunis sebelumnya. Manifesto Komunis menyajikan revolusi Prancis sebagai titik balik sejarah utama ketika orang-orang berjuis menjungkir balikan struktur kekuasaan feodal dan mengantarkan era kapitalis modern.
Ideologi yang keempat yaitu sosialisme. Sosialisme adalah sistem ekonomi dan politik kerakyatan yang didasarkan pada kepemilikan publik. Sosialisme juga dikenal sebagai kepemilikan kolektif atau bersama atas alat-alat produksi. Sarana tersebut meliputi mesin, peralatan, dan pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara langsung. Komunisme dan sosialisme adalah istilah umum yang mengacu pada dua aliran pemikiran ekonomi sayap kiri. Kedua ideologi ini menentang kapitalisme. Dalam sistem sosialis murni, semua keputusan produksi dan distribusi yang sah dibuat oleh pemerintah dan individu, bergantung pada negara untuk segala hal mulai dari makanan hingga perawatan kesehatan. Pemerintah menentukan tingkat output dan harga barang dan jasa tersebut. Yang kelima adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi di mana orang-orang yang percaya bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain. Rasa superioritas ini sering berakar pada etnisitas bersama. Dalam situasi lain, nasionalisme dibangun di sekitar bahasa, agama, budaya, atau seperangkat nilai sosial yang sama. Bangsa menekankan simbol bersama, cerita rakyat, dan mitologi. Berbagai musik, sastra, dan olahraga dapat semakin memperkuat nasionalisme. Kaum nasionalis menuntut untuk merdeka dari negara lain. Mereka tidak bergabung dengan organisasi global atau berkolaborasi dengan negara lain dalam upaya bersama. Jika rakyat adalah bagian dari bangsa lain, maka mereka akan menginginkan kebebasan dan negara mereka sendiri. Karena mereka percaya pada keunggulan mereka sendiri. Ideologi yang keenam yaitu fasisme. Umumnya dikaitkan dengan rezim Italia dan Jerman yang berkuasa setelah Perang Dunia Pertama. Meskipun negara-negara lain juga telah diperintah oleh rezim fasis, Adolf Hitler di Jerman, Benito Mussolini di Italia, Francisco Franco di Spanyol, dan Juan Perón di Argentina adalah pemimpin fasis yang paling terkenal di abad ke-20. Fasisme menggunakan propaganda untuk mempromosikan anti-liberalisme, menolak hak-hak individu, kebebasan sipil, perusahaan bebas, dan demokrasi anti-sosialisme, menolak prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan kerangka sosialis, mengesampingkan kelompok tertentu. Seringkali melalui nasionalisme, mereka juga menggunakan kekerasan dan memperluas pengaruh dan kekuasaan bangsa. Ideologi yang terakhir yaitu feminisme, adalah gerakan sosial politik dan ekonomi. Feminisme adalah sebuah ideologi tentang mengubah cara orang melihat hak laki-laki dan perempuan, terutama perempuan, dan mengkampanyekan kesetaraan gender. Seseorang yang mengikuti feminisme disebut feminis. Feminisme dimulai pada abad ke-18 dengan pencerahan. Kontroversi atas perbedaan antara jenis kelamin menyebabkan diskusi tentang kesetaraan. Feminisme dimulai dengan gagasan bahwa hak asasi manusia harus diberikan kepada perempuan. Ide ini dikemukakan oleh beberapa filosof pada abad ke-18 dan 19 seperti Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill. Para feminis kemudian di awal abad ke-20 juga mengatakan bahwa perempuan harus diizinkan untuk memilih dalam berdemokrasi. Banyak perempuan merasa sangat kuat bahwa mereka harus diizinkan untuk memilih dan ada banyak protes. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. 5 poin dasar yang dijadikan sebagai ideologi atau patokan masyarakat Indonesia dalam melakukan berbagai tindakan. Isi dari kelima sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila pertama, contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Sila kedua, saling menghormati sesuai adab ketimuran, dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok. Sila ketiga, contoh ideologi Pancasila yang diambil dari sila ketiga.
adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila keempat, adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuan dari diadakannya musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sila kelima, contoh ideologi yang terakhir adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Dari penjelasan sebelumnya bisa disimpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebuah ideologi yang mempunyai dua makna. Apa saja makna yang terkandung dalam ideologi Pancasila? Makna ideologi Pancasila yaitu nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, dan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, ia menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu masyarakat Indonesia. Tak lupa tujuan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila yaitu menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama, dan menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Dimensi ideologi Pancasila terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dimensi idealisme, dimensi realita, dan dimensi fleksibilitas. Apa itu dimensi idealisme? Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dan dimensi fleksibilitas. Apa itu dimensi fleksibilitas? Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Ideologi memiliki beberapa fungsi, di antaranya fungsi ideologi struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Kemudian, ada fungsi ideologi orientasi dasar, yaitu dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Kemudian, ada fungsi ideologi norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Setelah itu, ada fungsi ideologi yang menjadi bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya. Fungsi ideologi sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, fungsi ideologi sebagai pegangan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.
Apa ya pentingnya ideologi bagi suatu negara? Ideologi suatu negara jelas sangat penting karena sangat bermakna dalam bagi suatu negara. Nah, berikut pentingnya ideologi bagi suatu negara yang telah saya simpulkan dalam beberapa poin. Di antaranya, negara mampu membangkitkan kesadaran mengenai kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ideologi nasionalnya, suatu bangsa dan negara dapat berdiri kukuh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Ideologi memberikan arah tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. Ideologi dapat mempersatukan orang dari seluruh pandangan hidup atau berbagai ideologi. Ideologi mempersatukan orang di seluruh agama, dan ideologi memiliki arti yang penting karena mampu mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Sekian dari kelompok kami, semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.